Setiap manusia pasti mempunyai sebuah kebutuhan. Kebutuhan terdiri dari kebutuhan primer seperti sandang, papan, dan pangan. Lalu ada kebutuhan sekunder seperti kursi, tas, tanaman, dan sepatu. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier seperti perhiasan, tas yang mewah, dan mobil yang mewah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dilakukan kegiatan pasar. Kegiatan pasar adalah kegiatan di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran barang, layanan, dan informasi. Dua pihak yang terlibat dalam transaksi disebut penjual dan pembeli. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Syarat terjadinya transaksi ialah adanya barang, adanya penjual, adanya pembeli, adanya harga yang disepakati, dan tak ada paksaan dari siapapun. Untuk lebih memahaminya, simak video berikut. Berhari-hari karantina di rumah saat pandemik munculkan tren hobi baru di kalangan masyarakat, yakni berkebun. Di mana berkebun dapat memberikan rasa bahagia serta menghilangkan stres di tengah pandemi ini. Tingginya animo masyarakat terhadap tanaman hias menjadikannya sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan menyambangi pelaku usaha skala kecil tanaman hias yang berada di kota Jambi. Cantik ya Bu, bunganya dari mana aja ini Bu? Ya ini macam-macam ya, ada yang dari luar, ada yang dari Indonesia asli. Nah kalau yang ini dari luar ini namanya Mahaseti. Jadi karena ini sudah bagus, jadi sekitar 350. Ya Bu, saya mau ngambil yang ini ya Bu. Ya boleh. Berapa harganya? Jadinya berapa Bu harganya? Ini udah pas ini harganya sudah pas, jadi 3,5, tidak ada kurang-kurangnya lagi. Kalau boleh juga lihat yang lain juga banyak. Ini ada Grand Papuma, ini juga dari luar. Ini ada 10 daun, ini 400. Cantik ya Bu. Iya, ini dari Indonesia ini lagi booming. Ini namanya keladi tengkorak. Nah, kalau yang ini nih dihitung satu daunnya 50.000. Jadi ini sekitar 500 lah, 500.000. Ya silakan dipilih yang mana kira-kira. Yang mana? Nah, ini juga Pink Yulia. Ini sekitar 200 walaupun kecil, tapi harganya mahal karena dari luar. Iya Bu, saya jadi beli yang ini sama ini Bu. Jadinya berapa Bu? Ini saya kasih 300. Ini tadi 500 saya kasih 4,5. Kalau ini tadi yang 400, ini tadi 4,5 ya, yang 500. Nah, ini tadi yang 400 saya kasih 375. Nah, jadi hitunglah semuanya berapa? Dari 300, 4,5, 7,5 ya enggak? Tambah 375 berapa tuh? Sejuta berapa? Bu, saya bayar ya Bu, ini 3 bunganya. Kasih ya Bu diskonnya. Iya. Jadi ada 3 ya. Oke. Ya, sama-sama. Kali datang lagi ke sini. Iya Bu. Ibu lagi jual kembang ini. Di masa pandemik ini, untuk beraktivitas di luar rumah sangat perlu berhati-hati. Apalagi saat ini, tren terkonfirmasi COVID di kota Jambi terus meningkat. Untuk itu, kita harus tetap waspada dalam melakukan aktivitas dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, dengan memakai masker dan menerapkan social distancing saat beraktivitas di luar rumah. Pada kesempatan yang lalu, saya telah melakukan aktivitas pasar. Aktivitas ini dilakukan pada pagi hari, di mana saya datang langsung ke usaha skala kecil tanaman hias yang berada di Kelurahan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Sebelum saya melakukan pembelian, saya berbincang-bincang sedikit dengan wirausaha tersebut mengenai kualitas, jenis, harga, serta cara merawat tanaman hias.
Wirausaha tersebut memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai informasi yang saya inginkan. Setelah yakin dengan tanaman hias yang akan saya beli, saya melakukan penawaran. Setelah disepakati harga, maka terjadilah aktivitas jual beli. Saya merasa sangat senang karena selain mendapat barang yang saya inginkan, saya juga mendapat informasi yang jelas dan detail mengenai tanaman hias yang menjadi ilmu baru bagi saya. Dapat saya rasakan, wirausaha tersebut memiliki strategi pemasaran yang cukup baik. Terlihat dari saat dia menjelaskan produknya kepada pelanggan. Setelah menjalani langsung proses jual beli ini, terbersit di pikiran saya untuk menjadikan tanaman hias sebagai peluang usaha, mengingat tanaman hias sedang tren saat ini. Sekaligus tanaman hias menjadi hobi saya saat ini. Maka dapat ditarik kesimpulan, 1. Aktivitas pasar adalah kegiatan di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran barang, layanan, dan informasi. Di mana dua pihak atau lebih yang terlibat dalam transaksi disebut penjual dan pembeli. Yang kedua, aktivitas pasar yang saya lakukan berada di pasar nyata, yaitu tempat di mana pembeli dan penjual dapat melihat dan bertemu langsung serta bertransaksi secara langsung. Selain ada pasar nyata, ada juga pasar abstrak, yaitu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu dan bertransaksi secara tidak langsung. Yang ketiga, strategi pemasaran wirausaha tersebut sudah cukup baik. Yang keempat, hobi yang terarah dapat menciptakan peluang usaha. Dan yang kelima, rekomendasi untuk memperluas cakupan pemasaran, wirausaha perlu memasarkan usahanya melalui media sosial.